Indonesia, sebuah negara yang lahir dari keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa, dan kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, di balik keindahan keberagaman ini, tersimpan kompleksitas yang mendalam tentang pluralisme loh. Apa sih sebenarnya pluralisme itu? Bukankah sekedar berbeda? Tidak, pluralisme jauh lebih dalam dari sekadar toleransi. Pluralisme adalah tentang bagaimana kita menghargai, memahami, dan hidup bersama dalam perbedaan. Bukan sekadar hidup berdampingan, melainkan saling menguatkan, saling memahami, dan tumbuh bersama. Di Indonesia, pluralisme bukanlah sebuah konsep yang sederhana. Ia adalah pertarungan sejarah, pertarungan identitas, dan pertarungan cara pandang loh. Lantas, bagaimana sih kita bisa membangun pluralisme sejati? Bagaimana memastikan perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan? Inilah perjalanan kita bersama menelusuri makna pluralisme di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, dalam kehidupan masyarakat majemuk, perbedaan seringkali menjadi ujian tersendiri. Kasus Meliana bermula dari keluhan terhadap volume pengeras suara masjid. Keluhan ini justru memicu reaksi keras, berujung pada vonis penodaan agama. Kasus protes volume suara azan membuat Meliana divonis 18 bulan penjara. Meliana divonis 18 bulan penjara karena dianggap melakukan penistaan agama. Sebelumnya, Meliana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 22. Kejadian ini memperlihatkan betapa cepatnya opini publik terbentuk, apalagi saat informasi tersebar tanpa verifikasi yang memadai. Kasus ini membuka ruang pembelajaran tentang pentingnya membedakan kritik teknis dengan penghinaan, serta pentingnya berpikir kritis di tengah masyarakat yang beragam. Pluralisme bukan hanya soal hidup berdampingan, tapi soal memahami dan menghargai perbedaan. Dari kasus Meliana, kita belajar bahwa demokrasi dan keberagaman membutuhkan ruang aman untuk semua suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasus Meliana adalah salah satu contoh nyata bagaimana diskriminasi bisa terjadi berlapis-lapis terhadap perempuan, minoritas etnis, dan keyakinan. Pada Juli 2016, Meliana menyampaikan keluhan tentang volume pengeras suara masjid yang berada hanya 6 meter dari rumahnya. Ia tidak menolak azan. Ia hanya menyampaikan bahwa suaranya terlalu keras hingga membuat telinganya sakit. Sayangnya, klarifikasi ini disalahpahami. Warga merespons dengan amarah, melakukan aksi vandalisme, intimidasi, hingga pembakaran rumah ibadah. Pada Agustus 2016, Meliana divonis 18 bulan penjara atas tuduhan penodaan agama. Meliana divonis 18 bulan penjara karena dianggap melakukan penistaan agama setelah meminta mengecilkan suara speaker azan hingga memancing kerusuhan. Sebuah vonis yang menuai sorotan luas dari berbagai kalangan. Kasus ini menunjukkan pentingnya memahami konteks, menjunjung hukum, dan tidak membiarkan amarah massa menggantikan keadilan. Masyarakat majemuk membutuhkan empati, bukan prasangka. Kasus Meliana bukan sekedar soal keluhan suara pengeras masjid. Ini adalah cerminan dari rumitnya kehidupan dalam masyarakat majemuk. Keluhan tentang volume speaker seharusnya dipandang sebagai bentuk kebebasan berpendapat, bukan penistaan agama. Namun, respon yang muncul justru penuh emosi. Rumah Meliana dirusak dan ia akhirnya divonis 1,5 tahun penjara.
Ini menunjukkan bagaimana masyarakat masih kesulitan membedakan antara kritik terhadap aspek teknis dan penghinaan terhadap keyakinan. Faktor lain yang memperparah hal ini adalah penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial. Oleh karena itu, literasi dan tanggung jawab berbagi informasi di media sosial menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pandangan berpikir kritis, melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian yang rasional. Dalam kasus Meliana, kurangnya kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang langsung menghakimi pendapatnya tanpa memahami konteks sebenarnya. Toleransi yang merupakan bagian dari berpikir kritis mengharuskan individu untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain sebelum mengambil kesimpulan. Kurangnya toleransi dalam kasus ini menunjukkan pentingnya berpikir kritis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Kasus ini juga dapat dianalisis melalui sudut pandang logical fallacy. Berdasarkan analisis kami, terdapat logical fallacy dalam bentuk hasty generalization yang menyamaratakan satu pendapat sebagai ancaman kolektif. Ada pula bentuk appeal to emotion, di mana reaksi emosional mengalahkan penilaian rasional, dan hal ini membuat hilangnya pemikiran yang sehat. Dari sudut pandang etika, kasus ini menimbulkan kontradiksi mengenai keadilan dan perlindungan hak individu. Hal ini dikarenakan Meliana dihukum karena menyuarakan pendapatnya yang seharusnya merupakan hak dan dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Pluralisme sejatinya hanya bisa dibangun jika hak menyuarakan pendapat dapat dilindungi, bukan dihukum. Toleransi tidak selalu dalam bentuk besar atau seremonial. Menghargai perbedaan dalam obrolan sehari-hari adalah langkah awal membangun masyarakat yang inklusif. Selain kita berbagi untuk berbuka puasa, untuk melayani umat yang puasa, juga merajut kebinekaan. Jadi multiplier efeknya dapat. Ya kan, saling isi, saling asa, saling asuh. Aksi warga yang melakukan vandalisme kepada rumahnya juga merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan etika yang baik dalam seseorang. Aksi vandalisme ini merupakan bagian dari perusakan properti milik seseorang yang dimana dapat dikategorikan dalam bentuk mengganggu ketertiban dan kenyamanan seseorang. Pluralisme mengakui keberagaman sebagai kekayaan dan mendorong kesatuan dalam perbedaan kelompok. Kasus Meliana menunjukkan tantangan dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia, di mana perbedaan seringkali menjadi sumber konflik daripada kekuatan. Kasus Meliana menjadi pengingat bahwa keberagaman harus disertai dengan pemahaman, bukan ketakutan, dan masyarakat yang adil dan demokratis dibangun melalui pikiran jernih, bukan melalui reaksi spontan. Kasus Meliana menjadi cermin nyata bahwa nilai-nilai toleransi, kebebasan berpendapat, dan pluralisme masih menghadapi tantangan serius di masyarakat kita loh. Keluhan teknis soal volume pengeras suara masjid yang disampaikan secara damai justru disalahartikan sebagai penodaan agama. Ini bukan hanya soal reaksi emosional, tapi juga kekeliruan berpikir secara generalisasi, tergesa-gesa, dan manipulasi emosi massa. Situasi ini diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial. Tanpa kemampuan berpikir kritis, masyarakat mudah terjebak dalam penilaian yang bias dan terburu-buru. Masih banyak yang belum bisa membedakan antara kritik terhadap aspek teknis dan penghinaan terhadap keyakinan. Nah, di tengah-tengah keberagaman Indonesia, toleransi seharusnya tidak hanya bersifat pasif. Kita perlu membangun toleransi aktif dengan komitmen yang memahami, menghargai perbedaan, dan melindungi hak setiap individu. Literasi kritis, empati soal, dan etika pluralisme harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena disitulah masyarakat yang adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud loh teman-teman.